Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Kak Nita di channel Pen Mathematics, channel yang membahas materi dan soal-soal matematika. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan linier satu variabel atau yang biasa disingkat dengan PLSV. Tapi sebelum lanjut kita akan membahas kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Jadi langsung dapat kita ketahui apakah nanti bernilai benar atau salah. Contohnya, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Ini langsung kita bisa ketahui dia bernilai benar. Selanjutnya misalkan 4 dikali 5 sama dengan 20. Juga langsung bisa kita ketahui dia bernilai benar. Atau misalkan 5 berpangkat 2 sama dengan 36. Ini langsung kita ketahui bahwa 5 berpangkat 2 sama dengan 36 ini bernilai salah. Jadi ketiga contoh ini merupakan kalimat tertutup yang langsung kita bisa ketahui dia bernilai benar atau salah. Kita masuk ke kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Contohnya, 2x ditambah 5 sama dengan 8. Ini kita belum bisa ketahui dia bernilai benar atau salah, tergantung berapa nanti nilai x yang dimasukkan. Atau misalkan c dikurangi 4 sama dengan 5. Ini juga kita belum bisa pastikan bernilai benar atau salah karena berapa nanti nilai C yang dimasukkan. Seperti itu ya. Jadi dua contoh ini merupakan kalimat terbuka. Yang bagian B kita akan mengenal persamaan linier satu variabel atau PLSV. Nah, berikut ini ada contoh persamaan linier satu variabel dan di sebelah kanan ada bukan contoh persamaan linier satu variabel. Kita lihat contoh persamaan linier satu variabel dari kelimanya ini. Kita lihat dulu, x ditambah 5 sama dengan 3. 2a ditambah 3 sama dengan negatif 6. B dikurangi 4 sama dengan 1. 5y dikurangi 2 sama dengan 8. 1/2 ditambah 3/4 x sama dengan negatif 2. Ini merupakan contoh persamaan linier satu variabel. Nah, dari kelima ini apa kira-kira yang mencirikan bahwa kelima contoh ini merupakan persamaan linier satu variabel? Jadi bisa kita lihat kelimanya ini mengandung tanda sama dengan. Tanda sama dengan. Terus apa lagi? Semuanya memuat variabel dan hanya ada satu variabel. Hanya satu variabel. Terus yang ketiga adalah pangkat variabelnya adalah 1. Jadi di sini tidak ada yang kuadrat ya. Nah, maka disebutlah yang sebelah kiri ini merupakan contoh persamaan linier satu variabel. Kemudian kita masuk ke bukan contoh persamaan linier satu variabel. 5x ditambah 6. Ini bukan merupakan persamaan linier satu variabel karena namanya persamaan berarti dia harus ada tanda sama dengan. Dia tidak ada tanda sama dengan. Selanjutnya, yang kedua, 2x dikurangi 3y sama dengan 4. Sudah jelas-jelas dikatakan bahwa satu variabel, sementara yang kedua dia memuat dua variabel. Ini yang membuat dia gugur adalah ada dua variabel. Selanjutnya yang ketiga, 2x kuadrat dikurangi 5 sama dengan 4. Yang membuat dia gugur sebagai contoh persamaan linier satu variabel adalah pangkatnya 2. Yang keempat adalah y ditambah 10. Dia tidak memuat tanda sama dengan. Yang kelima
adalah dia memuat dua variabel. Maka kelima contoh yang sebelah kanan ini merupakan bukan persamaan linier satu variabel. Jadi dari contoh dan bukan contoh ini bisa kita simpulkan bahwa persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan memiliki satu variabel berpangkat 1. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan menentukan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel. Contohnya yang nomor 1, tentukan nilai X dari X ditambah 1 sama dengan 3. Caranya, X ditambah 1 sama dengan 3. Nah, kita buat ruas kiri ini menjadi 0. Sehingga 1 ini kita kurangi dengan 1. Jadi kedua ruas dikurangi dengan 1. X tambah 1 kurang 1 sama dengan 3 dikurangi 1. Karena ruas kiri dikurangi 1, maka ruas kanan juga dikurangi 1. Selanjutnya, X tambah 1 kurang 1 ini kan 0 ya. Tambah 0 sama dengan 3 dikurangi 1 adalah 2. X tambah 0 itu adalah X sama dengan 2. Jadi nilai X-nya adalah 2. Atau cara cepatnya, X ditambah 1 sama dengan 3. Kalau dia positif di ruas kiri, maka di ruas kanan dia akan menjadi negatif atau lawannya ya. Jadi 1 lawannya negatif 1. Kalau misalkan di sini negatif 2, berarti lawannya adalah 2. Nah, maka seperti yang Kak Nita jelaskan tadi bahwa jika ruas kiri dia tandanya tambah atau positif, maka di ruas kanan dia akan menjadi negatif. Sehingga ini hasilnya adalah X sama dengan, ini adalah tandanya positif berarti 3 dikurang 1. Nih ya, X sama dengan, jadinya 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Selanjutnya kita masuk ke contoh 2. 5 ditambah M sama dengan 11. Ini lawannya 5. 5 itu lawannya adalah negatif 5. Berarti M sama dengan 11 dikurangi 5. Karena negatif 5 ya. Berarti M sama dengan 11 dikurangi 5 adalah 6. Jadi nilai M adalah 6. Ketika diuji nanti, uji 5 ditambah M sama dengan 11, berapa itu? 5 ditambah 6 sama dengan 11. Jadi bernilai benar. Selanjutnya yang ketiga, X dikurangi 8 sama dengan 12. 8 ini kan negatif, berarti dia menjadi positif ya. Negatif 8 lawannya adalah positif 8. Sehingga ini hasilnya adalah X sama dengan 12 tambah 8. Hasilnya adalah X sama dengan 20. Kita masuk ke contoh 4. Nah, 2X ditambah 5 sama dengan 1. Seperti yang tadi, ini yang kita selesaikan dulu. Jadi, 2X sama dengan 1. Ini tandanya positif, berarti di sini menjadi negatif ya, dikurangi 5. Hasilnya 2X sama dengan 1 dikurangi 5, hasilnya adalah negatif 4. Maka X-nya sama dengan negatif 4. Di sini 2 berarti per 2. Negatif 4 yang dibagi 2 hasilnya adalah negatif 2. Bisa ya? Selanjutnya yang kelima, 5A dikurangi 23 sama dengan negatif 3. Maka hasilnya di sini adalah 5A sama dengan negatif 3. Ini tandanya negatif, berarti di sini tambah 23.
Jadi 5A sama dengan negatif 3 ditambah 23, ini hasilnya kan sisanya 20 ya. Maka A sama dengan 20 yang dibagi 5. Maka diperolehlah A sama dengan 4. Kita masuk ke yang ke-6. Nah, ini berupa pecahan ya. 1/2 X dikurangi 8 sama dengan negatif 2. Seperti yang tadi, berarti tetap seperti ini. 1/2 X sama dengan negatif 2. Berarti di sini menjadi tambah 8. 1/2 X sama dengan negatif 2 ditambah 8. Jadi hasilnya adalah 6. Sehingga X sama dengan 6 yang dibagi berapa? Dibagi 1/2. Maka X sama dengan 6. Ingat kalau pembaginya pecahan dia menjadi kali ya. Kali tapi dia dibalik. 2/1. Jadi X-nya itu adalah 6 dikali 2, 12/1. Jadi X-nya adalah 12. Seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman atau adik-adik suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like-nya dan share video ini agar semakin banyak yang tahu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.